Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai pengolahan data dan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan sederhana dengan menggunakan software Minitab. Pada contoh kali ini akan digunakan topik yaitu hubungan faktor sosial, ekonomi, dan demografi terhadap belanja keluarga untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Pada contoh kali ini akan digunakan 6 jenis data, yaitu data belanja kebutuhan pangan, pendapatan, harga beras, jumlah anggota keluarga, umur ayah, dan konsumsi beras. Untuk data belanja kebutuhan pangan ini akan berperan sebagai variabel terikat atau variabel Y. Sementara untuk kelima data lainnya, yaitu data pendapatan, harga beras, jumlah anggota keluarga, umur ayah, dan konsumsi beras akan berperan sebagai variabel bebas X1 hingga X5. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengolahan analisis regresi berganda dan sederhana, itu model regresi linear kita harus terlebih dahulu telah memenuhi kriteria BLEU atau Best Linear Unbiased Estimator, di mana model regresi yang kita inginkan itu telah memenuhi 7 kriteria. Yang pertama yaitu berdistribusi normal, kedua tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, ketiga tidak terdapat gejala multikolinearitas, keempat linearitas terpenuhi, kelima tidak terdapat gejala autokolerasi, keenam rata-rata kesalahan pengganggu bernilai 0, dan yang ketujuh yaitu seluruh variabel independen tidak berkolerasi dengan kesalahan pengganggu. Jadi uji yang pertama kita lakukan yaitu uji normalitas untuk menentukan apakah model regresi kita itu telah terdistribusi normal. Untuk uji normalitas itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu normal probability plot dan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk mengolahnya pada Minitab, itu sebagai berikut. Pada Minitab telah disalin data yang seperti yang kita lihat pada slide tadi, di mana di sini dimasukkan variabel Y, X1, X2, X3, X4, dan X5-nya. Kemudian, pada Menstat, pilih regression, dan fit regression model. Pada respons dimasukkan variabel Y, dan continuous predictors kita masukkan variabel X kita. Nah, pada storage, itu di checklist menu fits, residual, dan standardized residuals. Pada menu results, itu kita checklist Durbin Notion statistik. Dan pada menu graphs, dipilih 4-in-1. Apabila sudah, katakan OK. Nah, maka akan diperoleh hasil seperti yang terlihat pada layar. Salah satu hasilnya yaitu dapat kita lihat residual plots for Y atau belanja kebutuhan pangan. Untuk uji normalitas yang kita lihat yaitu normal probability plotnya. Nah, apabila pada grafik normal probability plot, jika titik berada di sekitar garis diagonal, maka model kita ini dapat dikatakan terdistribusi secara normal. Nah, hasil perolehan kita dapat kita lihat bahwa titik-titik ini berada di sekitar garis diagonal. Maka model dapat dikatakan telah terdistribusi secara normal. Namun, jenis uji seperti ini masih dapat dikatakan bernilai subjektif. Oleh karena itu, kita melakukan uji yang kedua yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov itu dapat dilakukan dengan mekanisme Menstat, basic statistik, kemudian normality test. Nah, pada variabel ini, variabel yang kita masukkan yaitu variabel resi. Kemudian pilih tesnya Kolmogorov-Smirnov. Nah, maka akan diperoleh probability plot of resi seperti yang terlihat pada layar. Pada probability plot of resi ini kita lihat itu nilai pada sebelah kanan ini, yaitu nilai p-value-nya. Apabila nilai p-value itu besar dari 0,05, maka model dapat dikatakan terdistribusi normal. Karena hasil perolehan kita p-value-nya bernilai 0,110 besar dari 0,05, maka model kita telah terdistribusi secara normal. Selanjutnya yaitu homoskedastisitas. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah model bebas dari masalah heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas.
Untuk ini juga dapat dilakukan dengan dua cara, menggunakan graphic versus fits, dan yang kedua yaitu Spearman correlation. Yang pertama itu graphic versus fits. Graphic versus fits dapat kita lihat pada grafik tadi, itu ini. Nah, apabila pada grafik ini data tersebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka data dapat dikatakan bersifat homoskedastisitas, sehingga uji telah terpenuhi. Nah, karena hasil kita dapat kita lihat bahwa data tersebar, maka dapat dikatakan data telah memenuhi uji homoskedastisitas. Namun seperti uji normalitas tadi, ini masih bersifat subjektif, sehingga kita lakukan uji Spearman correlation. Untuk Spearman correlation itu kita lakukan dengan menggunakan menu Start, Basic Statistic, dan Correlation. Nah, pada variabel ini yang kita masukkan yaitu seluruh variabel X dan variabel resi. Nah, kemudian pada results itu kita centang pairwise correlation table, dan pada option method kita pilih Spearman correlation dan off. Nah, dari hasil ini yang kita lihat yaitu tabel pairwise Spearman correlation-nya, yaitu nilai p-value dari resi. Nah, kita lihat dari hasil kita ini nilai p-value itu sebelah sini paling ujung dari setiap resi kita. Yang pertama itu benar 0,854, kedua 0,601, ketiga 0,956, keempat 0,959, dan yang terakhir 0,909. Kita lihat dari seluruh hasil p-value dari resi ini tidak ada yang bernilai 0,05 atau kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa uji telah terpenuhi. Selanjutnya yaitu untuk uji bahwa tidak adanya multikolinearitas. Nah, untuk uji tidak adanya multikolinearitas ini digunakan untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala multikolinearitas. Di mana gejala multikolinearitas ini yaitu sebuah gejala di mana variabel bebasnya itu saling memiliki keterkaitan, sehingga kita ingin memastikan bahwa setiap variabel bebas tidak berterkaitan. Untuk ini kita lihat pada tabel koefisien. Pada menu regression analysis sebelumnya, tabel koefisien. Nah, pada tabelnya kita lihat itu menu VIF-nya. Dari menu VIF ini kita ingin melihat hasilnya, di mana perolehan kita yaitu 1,25, 2,04, 1,85, 1,28, dan 2,25. Tidak ada hasil VIF yang bernilai besar dari 10. Nah, apabila VIF yang diperoleh itu kecil dari 10, maka dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model, sehingga uji terpenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa model kita ini telah memenuhi uji ini. Untuk selanjutnya yaitu uji linearitas. Uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas X memiliki hubungan linear yang signifikan terhadap variabel terikat Y. Untuk uji linearitas itu kita menggunakan scatter plot. Nah, tekan pada menu graph, scatter plot with regression. Oke. Kemudian pada variabel Y kita sininya, dan ini X1, terus selanjutnya itu Y juga, dan X2, dan begitu seterusnya hingga X5, Y X4. Oke. Nah, apabila sudah, itu kita tekan OK. Nah, kita dapat lihat ada 5 buah scatter plot di sini. Nah, berikut hasil dari 5 scatter plotnya. Apabila data tidak menumpuk pada satu titik, maka terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat atau model memenuhi linearitas. Nah, dari kelima scatter plot perolehan kita dapat kita lihat bahwa tidak ada satupun data yang menumpuk pada satu titik, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara variabel bebas dan terikat. Uji ini telah terpenuhi. Selanjutnya yaitu tidak adanya autokolerasi antar gangguan. Untuk uji ini dapat digunakan dua cara. Yang pertama yaitu uji dengan menggunakan Durbin-Watson, dan yang kedua itu uji Rantes. Nah, kita kembali pada hasil regression analysis tadi.
pada nilai Durbin Watson. Nah, karena tadi kita telah mencentang Durbin Watson, maka akan keluar hasil Durbin Watson statistik kita, yaitu senilai 2,55937. Nah, kita kembali ke slide. Nilai DL dan DU dapat dilihat pada tabel Durbin Watson. Untuk tabel Durbin Watson ini dapat rekan-rekan cari pada referensi yang terpercaya. Kemudian, tidak terdapat gejala autokolerasi jika DU kecil dari DW kecil dari 4 kurang DU. Dimana pada tabel kondisi ini dapat kita lihat yaitu pada sini. Mana DU kecil dari DW kecil dari 4 kurang DU tidak menolak H0 berarti tidak ada autokolerasi. Nah, kita kembali pada hasil kita tadi. Durbin Watson statistik kita yaitu senilai 2,55937. di mana itu merupakan nilai DW. Nah, dengan data kita tadi, yaitu 1 variabel terikat Y dan 5 variabel bebas, itu K kita berjumlah 5 dan N kita senilai 25. Nah, apabila dilihat pada tabel Durbin Watson, dengan K5 dan N25, itu dapat dilihat nilai DU-nya yaitu sebesar 1,8863 dan DL-nya sebesar 0,9530. Sementara nilai DW kita, yaitu sesuai hasil tadi. Nah, setelah dapatkan parameter ini, kita cari nilai 4 kurang DU dan 4 kurang DL. Nah, hasil seperti yang dilihat pada slide. Berdasarkan nilai-nilai ini, dapat kita simpulkan bahwa perolehan kita itu bernilai seperti ini. 4 kurang DU, kecil dari DW, dan DW kecil dari 4 kurang DL. Di mana pada tabel itu dapat dilihat pada range ini, tidak dapat diputuskan. Sehingga hasil ini belum dapat diputuskan atau tidak dapat disimpulkan. Oleh karena itu, kita melanjutkannya dengan uji rantes. Uji rantes ini kita lakukan apabila perolehan sebelumnya menggunakan Durbin Watson itu tidak dapat diputuskan. Apabila pada Durbin Watson sudah dapat hasil, tidak ada autokolerasi, maka tidak perlu dilanjutkan dengan uji rantes. Nah, untuk uji rantes ini kita lakukan dengan menekan menu Start dan parametrik rantes. Untuk variabel yang dimasukkan yaitu variabel resi. Nah, kita dapat melihat nilai p-value-nya 0,360. Apabila nilai p-value-nya itu besar dari 0,05, maka tidak terjadi autokolerasi, yang berarti uji kita telah terpenuhi. Selanjutnya itu untuk kriteria ke-6, rata-rata kesalahan pengganggu bernilai 0. Untuk ini, kita akan menggunakan fitur kalkulator untuk mencari nilai UI-nya. Jadi, pada store result in variable ini, kita ketik UI. Dan pada expression, itu kita cari rata-rata resi. Kita cari di function ini. Nah, kita pilih yang main. Untuk number ini kita ganti dengan resi. Nah, kemudian hasilnya akan dilihat pada tabel data ini bagian paling ujung. Nih, UI bernilai 0. Sehingga dapat dikatakan apabila min perolehannya itu bernilai 0, maka asumsi rata-rata kesalahan pengganggu bernilai 0 telah terpenuhi. Sehingga asumsi telah terpenuhi. Selanjutnya untuk kriteria terakhir yaitu seluruh variabel independen tidak berkolerasi dengan kesalahan pengganggu. Nah, untuk ini kita juga menggunakan menu kalkulator. Nah, untuk pertama itu kita cari nilai UI dikali X1. Untuk expressionnya itu resi dikali X1. Nah, maka dapat diperoleh hasil seperti yang dilihat pada tabel ini. Dan ini kita cari hingga X5.
Hal tersebut dilakukan seterusnya hingga UI kali X5 telah diperoleh. Nah, apabila telah diperoleh hasil UI kali X1 hingga UI kali X5, maka selanjutnya yang kita lakukan yaitu mencari nilai ini, X1, X2, dan X5 dengan rumusnya yaitu 1 per N total UI dikali X1 dikali sum UI kali X1. Kita langsung aja di Minitab, kalkulator. Nah, untuk ini kita ganti dengan X1. Untuk expressionnya kita sesuaikan dengan rumus tadi, yaitu 1 per N total. Kita cari pada all function ini, dimana N totalnya yaitu UI dikali X1 dikali sum UI kali X1. Nah, sudah seperti ini, kita lakukan diperoleh seperti ini. Kita lakukan selanjutnya untuk X2 masih dengan rumus yang sama, cuma diganti, berarti ini UI dikali X2 dan yang ini juga UI kali X2. Nah, hal yang sama dilakukan hingga X5-nya. Nah, apabila telah diperoleh hasilnya mulai dari X1 X5, nah dapat dilihat hasil seperti pada layar. Kemudian berdasarkan hasil tadi dapat kita lihat bahwa nilainya ini 0 sama dengan 0, baik X1, X2, X3, X4, dan X5 itu bernilai 0. Maka asumsi bahwa seluruh variabel independen tidak berkolerasi dengan kesalahan pengganggu terpenuhi. Jadi apabila nilai ini semuanya itu bernilai 0, maka dapat dikatakan memenuhi uji asumsi. Nah, berdasarkan pengolahan tadi dapat dikatakan bahwa model regresi kita ini telah memenuhi ketujuh kriteria, sehingga dapat dilanjutkan pada pengolahan data. Yang pertama itu regresi linear berganda. Untuk pengolahan itu dapat dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dan Minitab. Untuk hasil pada Minitab itu dapat kita lihat juga. Pertama itu adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Untuk koefisien determinasi ini dapat kita lihat pada regression analysis tadi, model summary. Sebelumnya, apabila model regresi rekan-rekan ada yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa dari uji asumsi yang ada, maka itu dapat dilakukan modifikasi data atau penyembuhan data. Nah, untuk langkah-langkah modifikasi dan penyembuhan data ini, itu dapat rekan-rekan cari pada referensi yang terpercaya, seperti misalnya memodifikasi data, mengurangi variabel, mengurangi data, atau lain sebagainya. Nah, apabila rekan-rekan telah memodifikasi data, maka regresi linear yang ini, regression analysis ini, harus dilakukan kembali dengan data yang telah dimodifikasi sebelumnya. Namun pada case ini, karena tidak ada dilakukan modifikasi data sama sekali, maka regression analysis yang sebelumnya itu masih dapat digunakan. Oke, selanjutnya kita kembali pada koefisien determinasi tadi. Koefisien determinasi dapat dilihat pada model summary pada nilai R-square, di mana R-square ini bernilai 80,46%, yang berarti variabel Y atau variabel terikat kita dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas sebesar 80,46%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor yang tidak diketahui. Selanjutnya itu ada koefisien korelasi, digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel. Di mana untuk koefisien korelasi ini kita cari dengan mengakarkan hasil R-square tadi, yaitu 80,46, maka didapatkan nilainya itu 0,8970. Yang artinya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sangat kuat. Selanjutnya itu ada uji hipotesis F.
Jadi pada uji hipotesis F ini untuk hipotesis nolnya yaitu di mana B1 sama dengan B2, di mana artinya yaitu semua variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan untuk hipotesis alternatifnya B1 tidak sama dengan B2, semua variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, untuk mengetahui hasilnya itu, tolak H0 jika p-value kecil dari alfa, di mana alfa yang kita gunakan yaitu 0,05. Nah, untuk ini hasilnya dapat kita lihat pada minitab tadi di tabel analysis of variance. Nah, yang kita lihat yaitu hasil p-value regressionnya. Karena p-value regression kita ini bernilai 0,01, di mana itu bernilai kecil dari alfa, berarti itu kesimpulannya itu tolak H0, sehingga semua variabel bebasnya itu secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Selanjutnya itu uji hipotesis T. Uji hipotesis T ini untuk hipotesis nolnya sebelumnya perbedaannya apabila hipotesis F ini kita menentukan pengaruh seluruh variabel bebas secara simultan. Namun pada uji hipotesis T ini kita menentukan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat kita. Kembali lagi, untuk hipotesis nolnya yaitu B sama dengan 0, di mana variabel bebas ke J tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan hipotesis alternatifnya yaitu B tidak sama dengan 0, maka variabel bebas ke J signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat. Tolak H0 apabila p-value bernilai kecil dari alfa 0,05. Untuk ini itu kita dapat lihat pada nilai tabel koefisien. Nah, ini. Jadi yang kita lihat itu yaitu nilai p-value dari masing-masing variabel bebasnya. Nah, itu dapat kita lihat seperti contohnya pada X1. P-value-nya itu bernilai 0,001, kecil dari 0,05 yang berarti tolak H0, sehingga X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nah, begitu seterusnya. Namun sebagai contoh, seperti harga beras, dengan p-value-nya bernilai 0,446, yang berarti itu besar dari alfa kita, sehingga kesimpulannya yaitu gagal tolak H0, sehingga dapat dikatakan bahwa X2 kita itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Begitu pula pada umur ayah, dapat dikatakan bahwa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Untuk ini dicari untuk setiap variabel bebasnya. Selanjutnya itu regresi linear sederhana, di mana pada regresi linear sederhana ini kita hanya memilih satu variabel bebas. Satu variabel bebas itu kita pilih dari kelima variabel bebas ini yang memiliki pengaruh paling besar. Di mana sebelumnya dapat kita lihat pada hasil ini yang memiliki pengaruh paling besar itu yaitu X1 atau pendapatan. Sehingga untuk variabel bebas yang kita pilih dalam regresi linear sederhana yaitu X1 atau pendapatan. Untuk pencarian koefisien determinasi, koefisien korelasi, uji hipotesis F serta uji hipotesis T-nya yaitu masih sama dengan regresi linear berganda sebelumnya. Itu kita lakukan dengan mencari stat regression fit regression model. Namun bedanya di sini continuous predictornya cuma satu. Nah, dapat dilihat hasilnya. Nah, untuk koefisien determinasi itu masih sama. Kita juga melihat model summary-nya, nilai R square-nya. Untuk koefisien korelasi masih sama, kita mencari akar dari R square-nya. Nah, untuk uji hipotesis F itu masih sama. Kita melihat dari analysis of variance itu nilai p-value-nya, p-value regression, mana bernilai 0,004, sehingga dapat dikatakan tolak H0 dan variabel bebasnya berpengaruh. Dan untuk uji hipotesis T-nya itu masih sama. Kita melihat pada tabel koefisien nilai p-value-nya, dan diperoleh nilai p-value-nya itu kecil dari 0,05 sehingga X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Sekian untuk penjelasan mengenai pengolahan data dan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan sederhana menggunakan software Minitab. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.